Assalamualaikum, selamat datang di channel saya dan selamat menikmati. Namaku Adit, umurku 21 tahun. Sekarang aku kuliah di Pekanbaru, jurusan Teknik Sipil, semester 6. Tapi aku lahir dan besar di kampung kecil di pinggiran Riau. Namanya Kampung Parit 5. Sejak pindah ke kota waktu SMP, aku jarang banget pulang. Mungkin udah 5 tahun aku nggak pernah balik ke sana. Tapi waktu libur semester kemarin, aku ngerasa aneh. Ada rindu yang gak biasa. Rasanya kuat banget. Kayak ada yang narik buat pulang. Bukan cuma karena kangen kampung atau makanan nenek. Rasanya lebih dalam. Kayak ada sesuatu yang harus aku temui di sana. Aku nggak bilang siapa-siapa, cuma beli tiket bus malam. Dan besok paginya, aku udah duduk di bangku deretan belakang. Dalam perjalanan pulang ke kampung. Waktu bus mulai masuk wilayah kampung, perasaan familiar mulai datang. Pohon-pohon besar di pinggir jalan, bau tanah basah, dan kabut tipis yang menggantung di udara. Tapi kampung itu terasa beda. Lebih sepi, lebih sunyi dari yang aku ingat. Biasanya aku selalu dengar suara ayam, anak-anak main, radio tetangga. Tapi kali ini hening. Sepi yang gak wajar. Begitu aku turun dari bus, nenek langsung nyamperin. Beliau satu-satunya keluarga yang masih tinggal di kampung. Tapi ekspresinya bukan senang, malah kayak cemas. Dia peluk aku erat, tapi matanya ngelirik ke sekeliling, kayak takut sesuatu. Dan dia bisik pelan. Jangan keluar pagi-pagi sekali ya. Apalagi kalau kabut masih tebal. Ingat itu, Dit. Aku agak kaget, tapi aku coba ketawa biar suasana nggak tegang. Lah, kenapa, Nek? Emangnya kenapa? Nenek diam sebentar, lalu bilang pelan, sambil pegang lenganku erat-erat. Ada tempat yang nggak boleh kamu lihat. Kalau kamu lihat, kamu bisa nggak balik. Suaranya pelan, tapi tegas. Dari caranya ngomong, aku tahu dia serius. Tapi aku cuma anggap itu mitos, cerita lama. Ya, biasalah orang tua zaman dulu suka banyak pantangan. Nenek terlalu banyak nonton film horor nih. Candaku sambil ketawa kecil. Tapi nenek nggak senyum. Dia langsung masuk dapur buat masak pagi itu. Sebelum dia masuk dapur buat masak pagi itu, nenek sempat bilang satu kalimat lagi. Kampung ini nggak semuanya bisa kamu lihat. Kadang yang kita lihat itu bukan milik kita. Aku diam. Jantungku deg-degan. Ada suara kecil di dalam hati yang bilang, jangan cari tahu, Dit.
jangan cari tahu. Tapi aku nggak bisa. Aku nggak bisa diam aja. Dan ternyata itu awal dari semuanya. 3 hari pertama gue di kampung, ya biasa aja. Nggak ada yang aneh. Bantuin nenek di dapur, keliling kebun, terus duduk di teras, ngeliatin jalanan depan rumah yang makin sepi. Orang-orang udah banyak pindah ke kota. Yang tersisa kayak nggak mau keluar rumah. Tapi hari keempat, ada yang beda. Jam 5 subuh, gue kebangun sendiri. Badan gue gerah, kayak kepanasan dari dalam, tapi udara di luar dingin banget. Yang bikin makin aneh, gue dengar suara rame dari luar. Bukan ayam, bukan suara motor, tapi kayak suara pasar. Ada yang teriak nawarin barang, ada anak-anak ketawa, ada musik tradisional, kayak gambus. Dan baunya harum banget. Campuran bunga melati, pandan, dan sesuatu yang susah dijelasin. Lembut, tapi menusuk. Gue penasaran. Jalan ke jendela, buka tirai, kabut. Kabut tebal banget nutupin jalanan kampung. Tapi di balik kabut itu, gue lihat kampung lain. Jelas banget. Rumah-rumah kayu khas Melayu, warna-warni, cerah. Ada orang jualan, anak-anak main. Musik makin keras. Dan aromanya makin kuat. Kayak nempel di kulit. Entah kenapa, kaki gue gerak sendiri. Keluar rumah, jalan pelan ke arah kabut. Dan pas gue lewatin kabut itu, dunia di depan gue beda banget. Kampung itu terang, langit masih gelap, tapi tempat itu kayak disinari cahaya sendiri. Orang-orang di sana senyum ke gue, tapi matanya kosong. Gue senyum balik, tapi dalam hati mulai gak enak. Lalu ada seorang pria tua, rambut putih, baju putih, jalan ke arah gue. Terus dia bilang, "Selamat datang, Adit. Sudah lama kami tunggu." Gue kaget. "Loh, kok Bapak tahu nama saya?" Dia nggak jawab, cuma senyum. "Ayo, ikut. Kami siapkan jamuan untukmu." Musik berubah lebih pelan, tapi tetap mencekam. Badan gue gerak sendiri, ikutin dia masuk ke kampung itu. Anak-anak melambai, orang-orang tersenyum, tapi semua itu kosong, kayak robot. Dan aroma wangi itu makin kuat, kayak nempel di kulit. Kita jalan sampai ke rumah besar. Di ujung jalan, halamannya penuh bunga aneh yang kayak nyala sendiri. Gue masih mikir, ini mimpi. Tapi semuanya terlalu nyata. Pintu dibuka, pria tua itu bilang, "Masuklah, Adit. Makan dulu, baru kita bicara." Gue masuk. Dan dari situ, semuanya berubah. Tempat itu bukan sekedar indah, tapi kayak perangkap.
sebuah undangan untuk tinggal. Aku duduk di dalam rumah itu. Luas, berdinding kayu tua yang mengilap, dan semuanya terasa terlalu damai. Di meja bundar, makanan udah disiapin. Gulai ayam, nasi ketan hangat, sambal belacan, air kendi yang dingin banget. Embunnya netes-netes ke meja. Menggoda banget. Si bapak tua cuma senyum. Gak makan, cuma nyuruh aku santai. Dan aku nurut aja. Entah kenapa. Mungkin karena lapar, atau mungkin karena tempat ini beneran aneh. Begitu suapan pertama masuk ke mulut, rasanya gak masuk akal enaknya. Dagingnya empuk, kuahnya kaya rempah. Nasi ketannya pulen, ada rasa manis gurih. Dan airnya dingin banget, kayak langsung dari mata air gunung. Aku makan lahap sampai bersih. Tapi setelah kenyang, aku mulai sadar. Langit di luar jendela masih subuh. Gak berubah. Gak ada ayam berkokok, gak ada suara motor, gak ada tanda-tanda hari bergerak. Kayak semua waktu berhenti. Aku ambil jam tanganku. Jam digital itu nunjukin angka 5.17 pagi. Aku diam, nunggu. Mungkin 10 menit, 15 menit. Aku lihat lagi, masih 5.17. Aku ngerasa aneh, bingung. Aku lihat keluar, anak-anak yang tadi lari-lari masih di situ. Sama, gaya larinya sama. Ibu-ibu nyiram bunga, gerakannya berulang. Semua kayak tayangan yang diputar ulang terus-terusan. Aku bangkit. Si bapak tua itu cuma nanya, "Sudah kenyang, Adit?" Aku gak jawab. Aku cuma ngangguk pelan. Tapi di luar jendela, aku dengar bisik-bisik. Dia sudah makan. Dia salah satu kita. Aku merinding. Perlahan buka pintu. Tapi, terus jalan yang tadi kupijak udah gak ada. Ganti sama hutan hitam. Tanahnya legam kayak habis kebakaran. Kabut makin tebal. Dingin, gak bisa lihat apa-apa. Dan rumah tempat aku makan tadi hilang. Cuma ada meja tua. Makanannya udah beda. Gulai berubah kehitaman, nasi ketan jadi abu-abu, air di kendi mendidih pelan. Aku mundur. Kabut nyentuh kakiku. Dingin banget. Dan dari kejauhan aku dengar suara tawa. Kecil, tajam kayak suara anak-anak, tapi melengking. Dia sudah makan. Dia tidak bisa pulang. Aku teriak, "Halo, ada orang!" Gak ada jawaban, cuma gema. Aku lari, tapi aku gak tahu aku lari kemana. Kabut nutup semuanya, tanahnya lengket, berat, setiap langkah kayak nyaret kaki di lumpur. Dan waktu di tempat ini beneran gak jalan lagi. Aku gak tahu cara pulang. Aku mungkin gak akan pernah pulang. Aku teriak sekencang-kencangnya. "Saya mau pulang, tolong, saya cuma nyasar, saya nggak sengaja." Tapi gak ada jawaban, gak ada siapa-siapa. Cuma aku, kabut, dan hening yang menusuk. Setiap napasku kedengeran keras, langkah kaki berat, seolah jalan di lumpur dingin. Aku coba terus jalan, tapi rasanya kayak lari di tempat. Sampai ada suara perempuan, lembut tapi bikin bulu kuduk berdiri. "Nak, Adit, jangan jawab ya, dan jangan balik badan, nak." Itu suara nenekku. Tapi kenapa dia bilang jangan jawab? Kenapa jangan balik badan? Suara itu makin dekat,
kadang dari kiri, kadang dari kanan, lalu belakang. Ada bayangan, samar, jalan pelan, tangan terbuka, seolah mau peluk aku. Adit, cucuku, sini nak, sini kau, pulang sama kami. Aku tahu itu bukan nenekku. Naluri bilang lari, tapi kaki malah maju. Aku gigit bibir, tahan. Jangan jawab, jangan lihat ke belakang. Suara itu makin nyaring. Aku lari, tapi kabut kayak narik kakiku. Akar-akar dingin, hitam melilit pergelanganku. Aku teriak, aku jatuh. Kepala terbentur keras. Lalu gelap. Aku buka mata. Udah di depan rumah nenek. Tangga kayu, lumut, subuh yang biasa. Gak ada kabut. Cuma aku, basah kuyup, gemetar. Berarti mereka belum izinkan kamu tinggal. Sejak hari itu, jam 5 subuh, aku gak pernah berani keluar rumah lagi. Karena kampung itu bisa muncul kapan aja. Dan kalau kamu sampai masuk, ingat, kamu cuma bisa pulang kalau mereka mengizinkan.